Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama F Group Indonesia. Di pembahasan kali ini kita masuk ke sesi ketiga ya. Alhamdulillah. Yuk kita mulai saja sesi pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di pembahasan sesi ketiga kita masuk tentang file input output beserta exception dan juga audio. Rekan-rekan yang sudah masuk di sesi kali ini diharapkan sudah mempraktekkan modul-modul yang sebelumnya, yaitu di sesi kedua waktu itu. Dan untuk beberapa teman-teman yang mengalami kendala ataupun kebingungan dalam pemahamannya, dipastikan dulu mempraktekkan exercise yang diberikan, karena dari sana nanti pembacaan alur dan juga fungsionalitas code akan terlihat dengan jelas ya. Oke, kita masuk ke sesi ketiga tentang file input output beserta pembahasannya apa saja sih yang ada di sini. Kita lihat dulu. Di sini kita akan membahas banyak tentang interaksi terhadap file ya ataupun directory tersebut, baik itu delete-nya, melisting, melihat kontennya, kemudian meng-create file dan directory, lalu membaca dan juga menulis file tersebut. Oke. Juga diawali dengan constructor ya, dimana constructor ini mirip seperti method ya, tapi sebenarnya dia hanya adalah pemanggilan pertama ketika objek itu dibuat ya. Apa saja sih, bagaimana itu, kita lihat di sini nanti. Kemudian nanti ada exception, yang mana pengecualian yang akan kita bahas ketika prosedural tertentu dalam code terjadi, dan diakhiri dengan audio ya. Di sini ada audio juga ya. Oke, file input dan output. Kalau kita berbicara tentang file, rekan-rekan yang terbayang apa ya? Data saling exchange mungkin ya, ataupun penyimpanan entry ya, data, kemudian juga storage seperti itu ya. Maka di sini yang akan kita bahas tentang file input output adalah operasi baca dan tulis terhadap file ya. Kenapa? Karena seluruh konten data kita sebenarnya ada di file, mau itu besar ataupun kecil, dan termasuk directory juga. Directory adalah file. Jadi kalau kita bahas I/O, input dan output, itu sebenarnya kita membahas tentang reading dan juga writing, baca dan juga nulis ya. Dan apa yang kita butuhkan untuk penerapan dalam Java ini, kita perlu mengenal tentang file object class itu sendiri. Contohnya di depan ada code seperti ini, file, kemudian variabelnya target, kemudian new, objek baru terhadap file, lalu kita kasihkan folder name di sana. Nah, ini file object class yang sering kita akan pakai apabila kita ingin membaca ataupun menulis terhadap sebuah file, termasuk directory ya. Nah, jika terhadap file extension tertentu sama saja, file, nama kelas, data type-nya itu file, karena dia berupa objek maka berawalan besar, lalu kemudian variabelnya kecil, target lain. Oke, camel case, ingat penamaan besar kecil. New karena ini deklarasi baru, file baru, kemudian extension dengan lengkap di situ tulis. Oke. Kelak nanti akan kita dapati import statement yang dibutuhkan, seperti beberapa penggunaan yang ada di topik-topik sebelumnya. Kita melengkapi Java code tertentu, lalu kemudian ada error statement, kita tambahkan importnya ya. Jadi apabila sudah ada seperti ini ya, kita execute saja alt enternya ya. Contohnya misalnya kita buka dulu di NetBeans sebentar. Kita create sebuah file ya. Saya masuk ke NetBeans. Nah, seperti ini. Di sini ada satu buah, misalnya objek yang tadi ya. Ketika ini dituliskan dengan baik beserta dengan file ya, misalnya di sini saya butuh file tertentu misalnya. Contoh saja seperti ini. Maka kalau kita lihat di depan file object class tersebut, data type tersebut error, ada tanda merah. Ini menyatakan dia membutuhkan import statement. Nah, itu ketahuan, alt enter, add import
for java io.file, enter saja. Jadi akan menambahkan baris yang ini. Dan ini sudah menyatakan bahwasanya kelas kita, kelas praktek file, sudah mengenal dengan deklarasi yang ada di baris 17. Apabila tidak ada statement import, tentu saja errornya akan muncul dan file praktek ini tidak mengenal statement yang ada di baris 16. Jadi ini error tidak bisa dijalankan. Diimport dulu supaya dia kenal dan dia bisa berjalan kembali. Seperti itu ya. Jadi import seperlunya. Nanti di semua objek yang lain pun demikian. Import sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjutkan dulu. Konstruktornya. Konstruktornya adalah pola parameter yang masuk ketika objek tersebut pertama kali dideklarasikan. Tadi masih ingat kan ada pola yang mirip seperti ini? Ini di sesi sebelumnya. Masakan, menu, new, masakan. Kemudian ada parameter masuk seperti metode itu ya, dipetik-petik string rendang. Kalau yang tadi file object kita lihat, nah, file target new file, kemudian ada tanda kutip parameternya masuk. Nah, di situ adalah konstruktor sebenarnya. Statement new file itu adalah konstruktor, new makanan adalah konstruktor. Dan ini memudahkan ketika data itu masuk. Ya. Parameternya bisa bermacam-macam. Ya, bisa berbeda-beda. Kalau tadi dicontohkan cuma satu doang. Ya, cuma satu saja. Dia bisa bisa multi parameternya, bisa single, bisa boolean dan seterusnya. Contohnya tadi di sini, misalnya di sini kita mau mulai running. Kita akan membaca file sebelumnya yang ada di kebun binatang. Nah, perhatikan ini ada kebun binatang ya. Nah, ini kebun binatang. Kalau di praktek file yang hari ini kita memanggil kelas yang tadi, nah seperti ini kan. Nah, ini kita import karena dia berbeda package. Oke, itu sudah dikenal. Import memperkenalkan dia agar bisa diakses. Lalu perhatikan new kebun binatang ini tidak ada konstruktor yang lain, konstruktor tunggal. Kalau kita mau menyatakan nama, menyisipkan nama, kemudian menyertakan nilai, kita tulis di sini misalnya Bandung. Maka statement ini, kebun binatang ini ataupun kelas ini harus memiliki konstruktor dengan nama yang sama dan parameter yang jumlahnya pun sama. Nah, ini dia. Ini artinya nilai yang tadi di dalam praktek ini, Bandung ini akan masuk ke konstruktornya atau ke deklarasi pertama objek tersebut diakses. Nah, dia masuk sini. Cium, gitu. Jadi ini bakal terexecuted. Iya, betul sekali di sini. Kebun binatang kota. Nah, ini bukan metode. Kalau metode senantiasa ada public void, public integer data type void dan seterusnya. Tapi ini tidak ada dan tidak ada return. Inilah yang disebut sebagai constructor. Ya, parameter yang masuk saat deklarasi pembuatan. Nah, ini dia ketika new. Dan tidak hanya ini, boleh jadi kita menyertakan parameter yang lain, misalnya jumlah pengunjung misalnya. Mau itu variabel ataupun tidak, saya nyatakan misalnya di sini. Nah, ini otomatis deklarasi di yang tadi di konstruktor ini kita boleh buat konstruktor yang lain. Ini dia. Ini sudah nama kotanya ya. Kemudian jumlah max. Nah, seperti ini. Maka otomatis ini akan berjalan apabila dia memanggil objek tersebut. Nah, ini dia. Oke, silahkan dipraktekkan ya. Jadi ini ada dua konstruktor. Ada dua statement yang mirip seperti block function, seperti method, tapi sebenarnya ini bukan method, bukan function, ini adalah konstruktor. Kenapa disebut konstruktor? Karena pertama kali new dia akan terpanggil.
new-nya mana? New-nya deklarasi. Nah ini. Oke. Jadi ada yang seperti ini, ada juga yang satunya lagi. Nah ini. Dua-duanya jalan. Karena parameter yang default masuk ke situ. Dan ini memang dipergunakan untuk memudahkan nilai input pertama kali masuk ke dalam kelas objek tersebut. Gitu ya. Jadi ini kalau kita run, dia akan manggil yang mana? Konstruktor satu apa dua? Dua-duanya. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, yang tadi dengan kapasitas. Dia masuk sini. Nah ini yang tadi yang pertama yang ini, yang nama saja, lalu yang kedua yang ini dengan kapasitas pengunjung tadi. Oke, praktekan ya. Oke, saya kembalikan ke slide dulu. Oke, itu constructor. Oke. Berikutnya di bagian checking. Di file input output ada 3 metode bawaan yang memudahkan pemeriksaan. Contohnya pemeriksaan keberadaan, existence, kemudian ada juga pemeriksaan file apa tidak, ataupun pemeriksaan directory atau bukan. Nah ini .exist dan .file dan .isDirectory. Ini dipakai ketika kita membutuhkan jawaban boolean true ataupun false terhadap objek tersebut. Jadi ini sangat berguna sekali. Apakah folder B exist? Maka kita simpan di boolean. Nanti nilainya akan true jika dia ada, dan dia akan false jika dia tidak ada. Apakah folder B adalah file, .isFile? Dia akan jawab jika memang benar folder. Tapi kalau dia akan jawab juga isDirectory true jika dia memang benar folder. Kalau yang bukan, maka dia akan jawab isFile yang true. Seperti itu. Jadi pengecekan di sini ya. Mendelete pun demikian. Ada objek yang sama, tinggal di .delete. Nah ini cukup straightforward. Melistingkan, misalnya melihat konten folder tersebut, ada apa saja deretan filenya. Kita tinggal list saja isi daripada objek tersebut di list, baik itu list tunggal ataupun list file yang didapat nanti berupa array, string ataupun file. Nah ini dia. Oke, kita contohkan misalnya seperti ini. Kita lihat di dulu di depan ya. Kita punya lokasi ini misalnya. Saya screenshot dulu biar teman-teman terbayang. Mana dia? Kita punya lokasi ini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa file kan ya. Kita panggil misalnya, nah, kita masuk ke sini. Kita cek langsung. Cek langsung apakah ada isinya apa enggak. Nah ini dia. Kita loop saja ya. Nah ini. Kalau kita .list, maka dia akan mendapatkan beberapa data. Perhatikan dulu. Nah, oke, ini kosong, lihat, dia kosong karena dia tidak tahu kemana dia harus membuka. Contohnya dari lokasi tadi, misal kita pengen explore folder A. Itu ada folder A ya.
Kita explore folder A misalnya. Kita cek dalamannya ada apa di folder A. Nah, itu dia. Nah, tuh. Ditemukan. Nah, ini dia. Isi dari file yang tadi di folder A itu. Tuh ada isinya ya. Kalau kita ganti misalnya dengan file misalnya. Ini pun list files. Dan yang kita loop pun file juga ya. Ininya ke string misalnya. Nah, oke ini. Targetnya lalu kemudian kita cek dalamannya ada apa saja. Nah, itu dia. Oke, bisa dilihat di sini ya. Oke. Dan lokasi ini apabila kita bedakan dengan alamat yang lain misalnya. Di sini kita berikan alamat lagi yang lain, alamat lagi yang lain. Dia akan menyesuaikan sehingga muncul error apabila tidak sesuai lokasinya. Nah, ini kan tidak sesuai nih. Tidak ada lokasinya yang root terhadap folder A. Tapi kalau kita nyatakan seperti ini, maka dia menjumpai, lalu kemudian dan dia listing filenya dan dia running konten tersebut. Ya, ini isi, maaf. Nah, ini dia. Isi ya. Nah, itu. Nih ya, jadi yang tadi dari file tadi di list, dia dapat objeknya, disimpan di satuan, lalu satuan kita loop. Satuan kita loop per isinya. Isinya apa saja kita dapat. Nah, ini dia. Ketika dieksekusi, oh itu ada file anu, lengkap dengan alamatnya. Kalau yang string tadi seperti ini. Nah, ini string array dan ini juga string. Jadi ininya langsung ke, nah seperti itu. Dot list dia langsung dapat stringnya. Nah, ini. Oh, jadi di folder A ada isi file log dan ada folder B dan seterusnya. Tuh. Jadi code kita aktif sebenarnya, bisa mengeksplor. Oke, dan ini kita akan lihat lagi sesudah